Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Wicaksono Septianto, salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah basis data. Yang pertama, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini, yang pertama, kemampuan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan sistem dan teknologi informasi, secara umum dan konsep teoritis, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan dalam ranah bisnis dan manajemen. Yang keempat, keterampilan khusus, mampu mengoperasikan Office application secara natural untuk mengkomunikasikan solusi TI. Yang kelima, keterampilan khusus mampu mengoperasikan aplikasi pemodelan untuk pemodelan solusi TI dengan presisi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu memodelkan basis data aktif yang terintegrasi dengan bisnis rule. Untuk bahan kajian basis data, yang pertama sistem basis data, yang kemudian pemodelan basis data, yang ketiga model ERD, kemudian yang keempat normalisasi basis data, yang kelima DBMS, kemudian yang keenam Data Definition Language, yang ketujuh Data Manipulation Language, kemudian yang kedelapan Data Control Language, kemudian yang kesembilan pembuatan database berdasarkan pemodelan data, yang ke-10 visualisasi data. Kemudian untuk buku ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama dari Bagui tahun 2023 dengan judul Database Design Using Entity Relationship Diagram, kemudian yang kedua dari Smirnova tahun 2022, Solution for Database Developer and Administrator. Kemudian yang ketiga dari jurnal-jurnal penelitian saya yang berhubungan dengan pengolahan data. Untuk komposisi nilai evaluasi Project Based Learning, yang pertama laporan saya ambil 10%, kemudian untuk entitas 10%, atribut 10%, kemudian kardinalitas, hubungan antar tabel 10%, kemudian kesesuaian sistem 10%, visualisasi data 30%, kemudian individu 20%. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut salah satu video pembelajaran basis data di dalam kelas.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Jadi hari ini kita belajar implementasi Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, sebenarnya kita sudah pernah menerapkan. Jadi dari rancangan ERD kita contohkan waktu itu dengan model ERD di kampus di TK. Nah, di sini sebenarnya sudah gambarnya kan ada yang kotak itu adalah entitas, ada mahasiswa, jurusan, ada dosen, ada mata kuliah, ada mengajar. Nah, bentuk sifat ini kan sebuah relasi ya. Tapi relasi itu ketika dia berhubungan many to many, itu berarti dia akan menjadi sebuah entitas baru. Itu syarat utama lah. Ketika many to many, dia akan menjadi tabel baru. Nah, ketika dia many to many, maka kita bisa jadikan relasi itu sebuah entitas. Jadi gambarnya kita nggak perlu lagi buat entitas baru, tapi dari relasi itu menciptakan sebuah entitas baru. Nah, di sini ada yang mengajar. Nah, salah satu yang utama, pertama kita memetakan dulu. Jadi sebuah ERD itu kan nanti kedepannya menjadi sebuah database ya, menjadi sebuah database. Nah, kita punya entitas mahasiswa, kemudian jurusan. Berarti entitas itu berarti dia paling gampang ya. Jadi kita tinggal tentukan dulu database-nya. Kalian buat koneksinya dulu. Di sini contoh kemarin bisa digunakan lagi. Tinggal menyesuaikan dengan database kalian. Di situ kan nama database-nya kalau nggak salah rekam medis ya. Nah, rekam medis ya. Tinggal ganti aja. Kalian masukkan ke dalam PnPM admin, kemudian sesuaikan dengan hostnya, portnya, usernya, kemudian database-nya, user password sesuai dengan laptopnya masing-masing. Bisa melihat tugas kemarin dari ATM, amati tiru modifikasi, tapi disesuaikan aja. Yang penting tampilan tabel, tampilan tabel kan sederhana kan? Tampilan tabel. Yang agak ntar rekam medis, resep obat, oke tidak kan. Oke, ini agak susah, jadi waktunya panjang. Di sini saya masuk di tabel, sebentar. Saya masuk di tabel rekam medis, ya kan? Di tabel rekam medis ini ada pasien, ada dokter, kemudian ada tanggal, keluhan, diagnosa. Perhatikan apa yang saya minta. Ini ada
stable rekam medis itu berrelasi dengan dokternya siapa, pasiennya siapa. Nah, kemudian bisa ditentukan. Nah, kalau kalian pakai select bintang form table tadi langsung muncul bentuknya kayak gini, keseluruhan. Saya nggak mau minta data ini karena informasinya saya belum dapat. Saya minta kalian ambilkan datanya itu yang muncul di sini adalah ID rekam medis. Kolom pertama itu ID rekam medisnya. Kolom kedua itu pasien, nama pasien, bukan ID pasien, tapi nama pasien. Kemudian dokternya siapa yang menangani, baru informasi ini belakang. Jadi cuma tambahkan ID pasien ini saya nggak mengambilkan, saya cuma mau mengambilkan nama pasiennya sama nama dokternya. Cara mengambilkannya saya kasih bocoran, pakainya join query karena mengambilkan dari 3 table. Tinggal kalian select bintangnya tadi. Kalau bintang itu kan keseluruhan, tapi ini bukan keseluruhan, tapi yang ditampilkan bintang, nama pasien, nama dokter, baru ini. Query-nya ya, saya minta query-nya ya, bukan Python-nya ya. Query-nya, ya saya minta query. Testing dulu di PHP Mapping Part tadi kayak gitu. Saya bintang apa, kemudian buktikan kalau udah tampil baru maju. Jangan Python-nya, kalau Python-nya lebih mudah. Tapi yang saya minta adalah query-nya itu lagi. Berarti tinggal join query. Lihat tugas proyek kalian di bagian config itu pasti kalian menggunakan itu. Di config itu kan kalian mengambilkannya join query itu. Ya, yang ditampilkan di sini nama pasien, nama dokter. ID ini dihilangkan. Saya nggak mau ID pasien tapi nama pasien. Namanya siapa, nama dokter siapa. Bisa tuh makanya apa mau maju? Udah. Coba. Ini select ID rekam medisnya kan terus namanya, tapi bukan cuma namanya aja ya. Ini kan nama dokter ini juga. Yang dari sini. Yang diganti cuma nama pasien sama ID dokternya. Ya, dikit itu cepat. Udah, berarti belum? Diagnosa gagal jantung interstisial. Kamu udah deh. Nama kan Pak? Nama dokter, tanggal periksanya, tanggal keluhan. Kesini semua masuk. Diagnosa. Diagnosa.
Sudah sih Pak, sudah Pak, sudah semua terlihat. Sebentar, perintah query-mu yang mana? Bisa, saya langsung select aja Pak. Dari atas ini, select, join query, kamu pakai aja join. Kalau kamu Tangannya itu bebas, cuma sampai tinggal makan. Sebanyak lagi selesai. coba tuliskan di sini. Kamu saya nilai juga, aku dulu yang coba. Tak absen di sini. Salah satu. Berarti, nggak pernah begini. Select, kemudian ambilkan select ya kan. P itu Masih ya. RM, rekam medisnya, kemudian ID-nya. Grogi ya. Yang direkam. Di situ ada yang berrelasi tabel apa lagi ya? Selain rekam medis, saya lupa. Selain rekam medis apa ya tabelnya ya? Pasien, obat, apa lagi ya? Resep ya? Bentar, semangatnya kamu. Bentar, satu dulu. Ini kalau gagal kamu maju. Kalau gagal kamu maju, kamu boleh. Pasien itu relasi dengan apa ya? Bukan. Resep-resep itu relasi nggak? Ada kan? Coba cek. Relasi. Resep itu berrelasi kalau nggak salah. Obat dengan apa gitu? Yang many to many. Obat dengan resep obat. Obatnya apa? Resep. Kalau nggak salah obat. Di rekam medis pasiennya yang mana? Ini diagnosa. Itu diagnosa. Iya dia. Iya yang ini kan. Iya. Intinya ID pasien itu diganti dengan nama pasiennya. ID dokter itu diganti dengan nama dokternya. Iya. Ini bentar ini dulu, tunggu dulu. Nggak mau ke bawah dia. Cara ke bawahnya kayak apa Pak? Gimana? Ini. Enter aja. Tadi nggak mau di enter. Join pasien. Nah. Join pasien P on rekam medis ID pasien. Ada yang bisa sudah menampilkan di dashboardnya data pasien? Yang sudah menampilkan data pasien saya nilai.
Angkat tangan yang sudah pasien. Ini apa aja? Pasien sama apa? Kalian? Ya maksudnya selain pasien apa? Sudah sampai mana? Ya Pak. Bentar ya. Udah dirang? Oke, nama pasien. Bentar, ini saling namanya siapa? A, B. B atau A? Yang B. B? Oh iya. Oke. Kelompok sini sudah semua benar. Coba lihatin dulu. Pas datanya tadi. Oke, sederhana aja. Saya minta coba kali di sini ya, bukan di. Jadi ada ID resep, kemudian resepnya itu di sini cuma ID obatnya. Saya minta ID obat satu itu apa? ID obatnya itu informasinya. Jadi obatnya itu ditampilkan bentuknya ini. Nama obatnya apa, jenis obatnya. Harganya nggak perlu. Jadi di resep obat itu ada ID resep, kemudian di sini ada nama obat, kemudian apa tadi? Ada nama obat, jenis obat, udah harganya nggak perlu. Khusus kelas A. Majulah. Maju praktek di sini. Maju praktekkan di bawah sini. Ini tak tutup aja. Nah, tulis di bawahnya, lanjutkan. Select. Resep obat ini kita ditampilkan obat, jadi nama obat, kemudian apa lagi? Nama jenis obat, jadi apa lagi? Jenis underscore obat. Oke. Terus O lagi, jumlah resep underscore Resep obat, resep obat as. Rollback, buat apa rollback? enggak bakal pencet ke enter tadi ya. Resep obat, Baru join obat as obat inisial O on titik ID resep obat Astro. Oke, titik join ID inisial. underscore. Ada yang tahu nggak kenapa dibuat di situ ada resep obat as? As itu apa? Sebagai Hah? Jadi kayak di persikatan kan kalau misalnya kita Alias ya yes. sebagai. Oke. Obat. Oke. Oke, tepuk tangan buat Mbak siapa ini?
kelas A ya namanya? A? Ajeng. Oke. Hah? Ya mungkin nanti terlalu banyak nanti nilainya bingung saya. Jadi mungkin untuk materi hari ini, jadi kita akhiri. Jadi kita sudah belajar membuat ERD ya kan? Kita sedikit menyimpulkan, sebelumnya kita sudah belajar membuat ERD, kemudian kita sudah memahami bagaimana membuat sebuah mengimplementasikan dari sebuah ERD ke dalam sebuah database. Kuncinya adalah harus tahu dulu one to many, many to one itu seperti apa, peletakan primary key-nya, foreign key-nya itu harus paham. Gitu. Itu dasarnya karena ERD itu kan dua rancangan jadi database. Kemudian tadi kita juga sudah mengimplementasikan dari apa yang kita pelajari selama ini. Kita sudah belajar membuat sebuah visualisasi. Kita belajar menggunakan library dari Python yang kita pakai Streamlit. Kita sudah bisa membuat visual dari sebuah data. Jadi data yang sebelumnya hanya sebuah table, tapi sekarang kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan dari data itu apa sih yang bisa kita dapat gitu. Mungkin nanti kedepannya akan memudahkan kalian ketika membuat program ya. Mungkin kalau mau tingkat lebih tinggi lagi, jangan pakai dashboard Streamlit, mungkin develop sendiri aplikasi. Tapi dengan ada visual itu akan memudahkan kalian bahwa data saya sudah benar nih, informasinya sudah saya bisa dapat nih. Tinggal nanti belajar lagi untuk membuat sebuah aplikasi sendiri. Mungkin itu, jadi materi tadi bisa buat belajar di rumah, buat pembelajaran ke depan mungkin bisa kepake ya untuk di mata kuliah selanjutnya atau buat TA nanti sudah bisa membuat visualisasi data. Mungkin itu dulu dari saya akhiri. Kalau saya ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.